Kesempatan malam hari ini saya sedikit berbagi, dan ini menjadi pengingat juga buat saya karena ini basic sekali, ini sangat dasar sekali. Bahkan kadang saking dasarnya materi ini, saking basicnya materi ini, banyak orang kemudian melalaikan, melupakan, tidak melakukan, sehingga akhirnya tidak banyak orang yang bisa mengalami kehidupan yang signifikan. Ya, malam hari ini saya akan bicara tentang redesign your life, ya. Desain ulang hidup Anda. Nah, ini penting. Bahwa kemudian banyak di antara kita yang setiap tahun ya menginginkan resolusi kehidupan baru, pengen pencapaian kehidupan baru setiap tahun, bahkan mungkin ada beberapa di antara Anda yang sudah coba melakukan ini, coba melakukan itu, atau mungkin bertahun-tahun di bisnis yang sama tapi tidak ada perubahan. Sekali lagi ini adalah kesempatan Anda ya di awal tahun. Beberapa hari yang lalu tanggal 1 saya menulis sebuah tulisan yang saya posting di grup ya. Ini adalah lembaran baru di tahun 2024 yang masih putih, belum tergores ya. Anda yang menentukan sejarah Anda akan ditulis dengan tinta merah ya kan, tinta merah yang kemudian Anda sesali di penghujung tahun 2024, atau Anda akan tulis sejarah Anda di tahun 2024 dengan tinta emas yang kemudian Anda akan bisa mengenangnya dengan penuh senyuman ya di akhir tahun 2024. Ini semuanya ditentukan oleh keputusan Anda hari ini. Saya mengambil tema redesign your life, desain ulang, itu karena mungkin ada banyak di antara kita yang menginginkan perubahan kehidupan hanya berfokus pada keinginannya saja. Ya, Anda mungkin saya pengen ini, pengen itu. Anda mungkin hanya berfokus kepada goals-nya saja. Anda hanya berfokus kepada dreams-nya saja. Tidak sedikit di antara kita yang setiap awal tahun kita membuat resolusi dengan pasangan, kita membuat dreams, itu nggak salah, itu memang bagus. Tapi kenapa nggak berubah-berubah, nggak tercapai-tercapai, masih gitu-gitu aja? Perlu ada yang didesain ulang dari diri Anda. Ini mungkin salah satu penyebab yang membuat hidup kita nggak berubah. Saya akan mengupas sedikit tentang apa yang harus kita benahi, apa yang harus kita desain ulang dari diri kita. Sehingga kita punya kesempatan di tahun 2024 dengan kendaraan baru ini. Saya meyakini Anda default ini adalah baru. Kalau seperti saya baru 1 tahun, mungkin Anda baru beberapa bulan. Dengan kendaraan baru ini, yang kendaraan ini secara capacity engine telah teruji membawa banyak orang sukses besar di Malaysia. Dan secara capacity engine, kendaraan ini telah teruji membawa beberapa orang, bahkan banyak orang di Indonesia, melewati setapak demi setapak puncak keberhasilannya. Tapi kemudian bisnis ini di tangan Anda belum berbuah. Ini pasti ada sesuatu yang perlu Anda benahi, ada sesuatu yang perlu kita benahi. Ya, baik. Yang pertama, ini yang paling penting, revolution yourself. Anda harus merevolusi diri Anda. Ya, Anda harus benar-benar menyadari bahwa ada banyak hal yang harus Anda benahi, ada banyak hal yang harus Anda perbaiki pada diri Anda. Karena sukses itu adalah puzzle ya dari semua komponen yang Anda miliki dalam diri Anda. Ya, kalau Anda bilang sukses itu terciptanya momentum antara kesempatan dengan kesiapan. Kesempatannya adalah Volten, Bapak Ibu semua. Anda sekarang berada di golden moment. Ada di Volten, ini adalah di mana bisnis ini baru dimulai. Sementara bisnis ini sudah terbukti di negara asalnya, ini golden moment. Kalau Anda orang yang tepat, ini bisnis akan luar biasa di tangan Anda, akan melejit luar biasa. Nah, tapi kesempatan aja nggak cukup. Anda harus memiliki kesiapan. Apa yang membuat kesempatan yang bagus membuat kita belum bisa berhasil adalah karena kita belum siap. Siap itu nggak sekedar di lidah, ya. Kita bilang, apakah siap? Siap, siap. Siap itu nggak cukup sekedar teriak-teriak, kepalkan tangan siap, atau mungkin beberapa di antara Anda kalau ada coach ngasih arahan, ngasih pembelajaran di grup, kemudian Anda pakai emoticon, siap-siap, itu nggak sekedar seperti itu. Siap itu harus ada yang harus Anda siapkan, ya, mulai dari pikiran, hati Anda, attitude Anda, semua banyak hal. Ini yang kita bahas hari ini. Jangan-jangan selama ini yang membuat hidup kita belum berubah, atau setiap tahun kita menginginkan perubahan kehidupan tapi nggak berubah, karena mungkin ada sesuatu yang belum kita benahi dalam diri kita. Baik, apa yang pertama? Belief system, ya, keyakinan dalam diri kita. Tadi sudah banyak Coach David membahas tentang keyakinan. Ya, ini penting karena ini kunci awal Anda mau berhasil tuh ini. Ya, bagaimana Anda di tahun 2024, ya, seperti apa kehidupan yang akan Anda
alami yang akan Anda dapatkan, hal yang paling utama yang harus Anda pahami adalah ini di awal. Anda meyakini kehidupan Anda bakal seperti apa, ya. Ini penting. Saya mengutip salah satu kalimat yang disampaikan oleh Rustum. Rustum ini panglima perangnya Persia, ya. Panglima perang Persia. Ini terucap oleh panglima perang namanya Rustum. Rustum ini adalah panglima perang yang Persia berkuasa. Panglima perangnya Rustum tidak pernah bisa dikalahkan. Dia benar-benar paham psikologi musuh, Rustum ini. Ya, sehingga dia paham tipe musuh seperti apa yang mudah ditaklukkan, tipe musuh apa yang gampang dikalahkan, apa bahkan tipe musuh yang sulit dikalahkan, atau bahkan tidak bisa dikalahkan. Kalimat ini muncul ketika Rustum, pasukan Islam, sedang melakukan invasi untuk menaklukkan Persia pada tahun 633 sampai 634. Ya, Rustum mengatakan begini setelah dia menemui utusan Islam namanya Rub ibn Amr. Jadi gini, setiap kali perang, ya, kedua belah pihak pasti akan melakukan proses namanya negosiasi. Ketika itu Rustum meminta satu orang negosiator dari pihak Muslim untuk Rustum bisa pelajari sebenarnya mereka ini siapa. Karena selama ini, ya, mereka ini adalah kalangan terbelakang dari daerah Tandus yang nenek moyangnya adalah penggembala kambing, tiba-tiba datang dengan jumlah pasukan 30.000 orang saja. Mereka berani melawan Persia, yaitu pasukan terbesar saat itu yang jumlah tentaranya 350 orang yang tinggi, kuat, kokoh, dan terkenal. Tidak pernah terkalahkan. Kok mereka bisa berani-beraninya datang kemudian menantang untuk menaklukkan Persia? Saat itu Rustum meminta salah seorang delegasi dari Islam untuk mereka lihat, mereka teliti apakah ini adalah lawan yang sepadan. Dikirimlah dari pihak Muslim namanya Rub ibn Amr. Rub ibn Amr ini adalah salah satu seorang sahabat. Ini eranya era Khalifah Umar bin Khattab. Artinya Rasulullah sudah meninggal, ya sudah cukup lama, dan ini adalah salah satu sahabat yang masih hidup. Ketika ada perintah perang, Rustum ini adalah seorang sahabat yang sangat-sangat miskin. Sehingga ketika ada perintah perang, dia mengambil dari dapurnya pisau dapur untuk berperang. Dia mengambil panci dari dapurnya sebagai helm untuk berperang. Dan dia mengambil wajan di dapurnya sebagai tameng untuk berperang. Dan kendaraan perang dia, orang lain pakainya peralatan perang lengkap. Saking miskinnya dia dengan peralatan dapur. Orang lain perang pakai kuda, dia pakai keledai. Sehingga suatu ketika Rustum meminta ada delegasi dari Muslim untuk negosiasi. Salah satunya adalah waktu itu dikirimlah Rub ibn Amr. Panglima perang namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika Persia meminta delegasi untuk negosiasi, ya, diutuslah seorang Rub ibn Amr. Anda bisa bayangkan, Rub ibn Amr itu orangnya hitam, kecil, di kepalanya pakai panci, tangannya pakai pisau dapur, dan wajan sebagai tameng. Dan dia datang dengan keledai, diundang oleh Persia untuk bernegosiasi. Datanglah kemudian Rub ibn Amr di hadapan istana Rustum. Rustum itu panglima perang Persia yang gagah perkasa, yang istananya sangat indah. Rustum mengatakan, kalau dia datang di depan gerbang, suruh dia sujud atau ruku kepada aku sebelum dia masuk. Maka ketika Rub ibn Amr datang, ya, disuruh ruku. Rub ibn Amr tidak mau karena dia tahu dia hanya mau sujud, hanya ruku kepada Tuhan yang dia yakini. Maka prajuritnya Rustum mengatakan, wahai panglima, ya, orang ini tidak mau ruku, orang ini tidak mau sujud. Kata Rustum, kalau begitu suruh dia masuk, tapi gerbangnya direndahkan supaya dia masuk dalam keadaan menunduk. Terus disuruhlah masuk Rub ibn Amr, gerbang direndahkan, tapi Rub ibn Amr instingnya jalan. Dia tidak mau ruku, dia tidak mau tunduk kepada Panglima Rustum. Dia membelakangi, masuk ke dalam istana dalam keadaan mundur. Ya, keledainya mundur, dianya mundur. Jadi Rustum dikasih bagian belakang. Ya, singkat cerita, datanglah kemudian. Rustum mengatakan begini, untuk kita menilai siapa yang datang, hamparkan permadani yang indah, hamparkan perhiasan-perhiasan yang mahal, ya, sepanjang dia jalan menuju ke singgasanaku. Kanan kiri itu bantal-bantal yang indah, perhiasan yang indah. Maka ketika dia sampai pada ujung dari permadani itu, Rub ibn Amr menggunting permadani itu dan mengatakan ini adalah rampasan perang pertama sebelum kerajaan kami taklukkan. Anda bisa bayangkan, orangnya kecil pakai panci, pakai pedang, pakai pisau dapur di tangan, kemudian ratusan
kesatria Persia di kanan kirinya, tapi dia dengan gagah tanpa rasa takut, dia mengatakan ini adalah harta rampasan perang pertama. Maka berjalanlah dia sepanjang jalan, dia coblos-cobloskan pisau itu ke bantal, ke permadani, dan dia tendang-tendang perhiasan yang mungkin menurut orang Persia ini akan membuat dia tergiur, tapi ternyata tidak tergiur. Datanglah dia di hadapan Rustum. Rustum bilang seperti ini, wahai orang Arab, lebih kurang begitu, apa yang membuat engkau datang kemari? Ya, kalau engkau membutuhkan kekuasaan, maka pulanglah, tunjuk di antara kamu siapa yang kau percaya jadi pemimpin, maka aku akan berikan kekuasaan. Kalau engkau membutuhkan harta, maka bilang jumlah yang kau inginkan, maka kami akan memberikannya. Nah, sampai kemudian dia dibujuk pula, ya kan? Kalau engkau membutuhkan seorang pendamping, wahai Rubi bin Amr, aku memiliki seorang anak yang cantik, maka engkau bisa menikahi dia. Apa yang dilakukan oleh Rustum, berlobi dengan berbagai cara, berbagai argumentasi, itu ditolak mentah-mentah oleh Rubi bin Amr, ya, ditolak mentah-mentah oleh Rubi bin Amr. Kalau kamu tidak mau tunduk, ya, maka kami akan perangi, jadi kurang begitu. Disitulah kemudian Rubi bin Amr pulang, disitulah kemudian Rustum menyampaikan kepada rajanya, Raja Persia, dia mengatakan begini, yang datang kemari itu adalah pasukan yang paling belakang, orangnya pendek, pakai panci di kepalanya, pakai pisau di tangannya. Tetapi yang luar biasa, dia tidak goyah sedikit pun ketika dilakukan negosiasi. Rustum mengatakan, ini kalimat yang ingin saya petik. Rustum menyarankan kepada rajanya, kita jangan berperang dengan orang seperti ini ya. Kenapa? Kata raja. Karena selama saya berperang, ya, orang-orang atau pasukan yang sangat sulit dikalahkan, bahkan tidak bisa dikalahkan, adalah orang-orang yang adalah pasukan yang memiliki keyakinan yang tinggi dan dia teguh dengan keyakinannya. Oh, ini luar biasa nih, ya. Ya, Anda bisa bayangkan ini kalimat yang keluar dari seorang panglima perang yang kerajaan 5.000 tahun memimpin peradaban dunia, dan sepanjang dia berperang Rustum tidak pernah dikalahkan. Ya, kemudian menemukan karakter Rubi bin Amr, kepalanya pakai panci, tangannya pakai pisau dapur, dan dia menyarankan kepada raja jangan berperang sama mereka. Kenapa? Karena mereka ini adalah orang-orang yang yakin, ya, yakinnya tinggi dengan kemenangannya dan teguh dengan keyakinannya. Jadi yakinnya Rubi bin Amr tidak hanya terpancar dari kata-kata, tapi percaya dirinya kelihatan. Dia nggak takut, ya, kanan kirinya pasukan Romawi tinggi besar, gagah. Ya, artinya apa? Keyakinannya kokoh dan teguh dan membuat dia percaya diri. Ini penting. Ya, jadi perang itu identik, kalau saya suka mengambil pelajaran peperangan untuk bisnis. Kenapa? Karena perang dan bisnis itu sama-sama berjuang. Ketika Anda berjuang, saya kira ini kalimat yang luar biasa yang kemudian teruji. 633, ya, negosiasi itu terjadi. 634 Persia tumbang, ya, Persia tumbang oleh mereka yang secara peralatan tidak begitu canggih, yang secara jumlah 30.000 hanya 30.000 melawan 350.000, ya, mereka yang datang jauh-jauh berkilo-kilometer berjalan kaki. Ternyata kesuksesan, kemenangan, keberhasilan itu tidak melulu bicara tentang modal seberapa besar, alat seberapa canggih, jumlah seberapa banyak, bukan. Tapi yang paling utama dalam sebuah perjuangan adalah keyakinan. Jadi ini terlontar dari seorang panglima sangat luar biasa. Ini penting teman-teman semua. Jadi saat Anda ada di bisnis ini di awal tahun 2024, ya, apapun kondisi Anda, ya, apapun kondisi Anda, mungkin ada yang tidak ideal, bahkan mungkin banyak, ada yang masih punya hutang, ada yang mungkin sekedar operasional Anda sulit, ada yang mungkin jaringan Anda nggak punya, rontok semua, atau bahkan Anda baru bergabung. Itu tidak penting buat Anda saat ini, karena semua orang sudah hampir pasti memulai sesuatu dalam keadaan tidak sempurna. Ada yang punya utang banyak, nggak punya uang, nggak punya operasional, nggak didukung pasangan dan sebagainya. Oke, itu masalah nomor sekian. Tapi yang paling utama adalah apakah dalam hati Anda, dalam batin Anda punya keyakinan bahwa hari ini Allah takdirkan Anda untuk mengenal Volten. Kenapa sih dari jutaan manusia di Indonesia, loh ya Anda yang kenal bisnis ini, loh ya kok Anda yang hatinya digerakkan oleh Tuhan untuk tertarik dan bergabung, loh ya kok Anda yang malam hari ini ditakdirkan bisa ikut Zoom.
Apakah seperti ini bukan pertanda mungkin Allah sudah berkehendak bahwa Andalah orang-orang yang terpilih yang bisa ditakdirkan bisa berhasil di bisnis ini? Nah, salah satu kunci orang berhasil, keyakinannya itu selaras dengan takdir. Nggak banyak protes, nggak banyak mengeluh, nggak banyak suudzon, nggak banyak berpikir kotor. Apapun yang terjadi, dia syukuri. Apa yang terjadi, dia selaras dengan takdir. Terima takdir itu, syukuri takdir itu, dan selaras jalani. Ini penting. Nah, maka awal tahun 2024 yang paling utama harus kita benahi adalah Anda harus merevolusi sistem keyakinan Anda bahwa kalau hari ini kemudian Tuhan pilih Anda mengenal bisnis ini, bahkan malam hari ini Anda duduk manis di rumah dan mendengarkan apa yang sedang saya sampaikan, berarti Anda harus yakin bahwa Andalah orang yang terpilih untuk bisa berhasil, untuk bisa sukses besar di bisnis Volten di tahun 2024. Keyakinan itu harus terpatri dalam diri Anda. Dan Anda harus teguh dengan keyakinan itu. Teguh itu bagaimana? Anda kokoh dengan keyakinan itu. Anda yakin Anda bisa berhasil di bisnis ini, tapi Anda begitu keluar rumah, Anda malu ngomong Volten. Anda malu prospek orang. Ya kan kalau ditanya profesinya apa Pak? Iya. Nggak kokoh, nggak teguh. Ya kan, baru ketemu perusahaan lain, Anda udah ngeper, udah loyo, udah nggak berani. Anda lihat tadi karakternya Rubi bin Amr, dia nggak peduli kanan kirinya di hadapannya kesatria berbadan besar lebih besar daripada dia. Keyakinannya dia membuat dia tidak pernah gentar menghadapi siapapun. Anda kalau yakin berhasil di bisnis ini, seperti keyakinannya Pak Andang di awal-awal, seperti keyakinannya saya di awal-awal, seperti keyakinannya Pak Dapi di awal-awal, Anda ketemu siapapun sikat. Anda ketemu siapapun ngomong Volten. Anda mungkin nggak pakai tameng, ya pakai tamengnya mungkin nggak pakai wajah, tapi Anda pakai flip chart, sikat, nggak perlu. Oh, nggak punya laptop, nggak apa-apa, ada flip chart. Yang paling penting Anda setiap hari, ya kan, dada Anda terbuka, Anda yakin bahwa ini adalah cara yang Tuhan pilih untuk Anda. Kalau sudah Tuhan pilihkan ini untuk Anda, kalau sudah Allah pilihkan untuk Anda, dan Anda mensyukurinya, dan Anda menjalaninya dengan cara yang baik. Ya, keyakinan ini yang saya maksud, bukanlah Anda yakin karena Anda hebat, pasti Anda sukses. Bukan. Anda yakin karena Allah sudah pilih Anda, dan Anda mensyukurinya, dan Anda menjalaninya, maka yakinlah bahwa proses perjuangan Anda di bisnis ini pasti ditolong oleh Tuhan. Itu yang paling utama. Keyakinan itu, teman-teman semua, penting. Maka rombak Bapak Ibu, revolusi keyakinan Anda. Yang kemarin masih ragu, yang kemarin masih lirak-lirik bisnis ini, bisnis itu, yang kemarin masih belum serius, yang kemarin hatinya masih ngambang, yakinlah. Ya, selama Anda merawat bibit negatif dalam hati Anda, selama Anda merawat bibit keraguan dalam hati Anda, selama masih ada satu titik negatif ya di hati Anda, ya, keyakinan Anda tergoyang, ini akan sulit membuat Anda berhasil. Ya, sepenuh hati, sepenuh keyakinan. Bisnis ini insya Allah adalah pilihan yang tepat yang sudah Tuhan takdirkan untuk Anda, untuk kebaikan masa depan Anda. Yang pertama. Yang kedua, keyakinan itu harus berdampak kepada attitude, kepada sikap. Nah, ini penting, ya, kepada sikap. Sikap apa? Ya, pertama sikap Anda kepada bisnis ini, kepada Volten. Kalau Anda meyakini bahwa ini adalah satu cara yang sudah Allah takdirkan untuk Anda, maka Anda harus, sikap Anda terhadap Volten itu bagaimana? Apakah Volten hanya sekedar ya untuk sekedar pelampiasan Anda ketika Anda nggak ada kegiatan, maka mending di Volten deh, kalau ke kantor kopi gratis, atau sekedar cari penghasilan tambahan, atau atau sikap Anda bahwa ini adalah bisnis yang sudah Tuhan pilih untuk memperbaiki kehidupan saya, maka saya akan bersungguh-sungguh ya dengan pilihan ini, dengan takdir ini, dengan ketentuan ini. Ini penting. Karena banyak orang yakinnya udah bagus, sikapnya nggak bagus. Masih ngeremehin, ya kan? Belajar masih ogah-ogah, untuk sekedar masuk Zoom aja masih pikir panjang, ya kan? Ini penting. Maka sikap Anda terhadap bisnis Volten ini akan menentukan ya keberhasilan Anda. Maka Bapak Ibu, jadikan Volten sebagai kendaraan atau jembatan Anda mewujudkan banyak impian-impian Anda. Maka yakini bahwa sikap Anda bahwa Volten ini adalah takdir terbaik yang sudah Tuhan tetapkan untuk kehidupan Anda, untuk Anda syukuri, untuk Anda perjuangkan, dan kemudian dengan ini Anda bisa berhasil. Ini penting, ya. Yang kedua, mental.
Yakinnya udah mantap, sikapnya udah bagus. Sikap itu banyak konteksnya ya. Yang kedua, sikap kepada pelatih bisnis Anda, kepada upline Anda. Anda ingin berhasil, tapi Anda nggak menghargai waktu upline Anda, tapi Anda nggak mau konsultasi, tapi Anda nggak mau ikuti arahan, Anda nggak teachable, merasa pintar, merasa mampu, merasa bisa, merasa hebat. Ini bisa jadi yang menghambat kita tidak bertumbuh itu ini. Sikap kepada tim, Anda kurang mengayomi, Anda kurang sabar, dan sebagainya. Nah, sikap ini penentu 80% keberhasilan Anda di bisnis ini. Yang ketiga adalah mentalitas Anda. Anda di bisnis Volten ini bisnis, maka mentalitas Anda seperti orang bisnis, ya. Jangan selalu Anda berpikir bahwa ini bisnis upline Anda, ini bisnis pelatih Anda, bukan. Ini bisnis Anda, ya kan? Ini bisnis Anda. Adapun kemudian ada pelatih, itu ada hadir sebagai sebuah bonus untuk membimbing Anda, mengcoaching Anda, mensupport Anda. Tapi lagi-lagi ini bukan bisnis pelatih saya, ini bisnis saya. Bisnis itu karakternya mirip seperti Anda menanam pohon, teman-teman semua. Kalau Anda sudah menentukan Anda ingin memanen buah dari pohon mangga, maka dari sekarang Anda harus menanam pohon mangganya. Ketika pohon mangganya udah ditanam, ya, yang pertama dibeli dulu bibitnya. Begitu telah ditanam, Anda harus dengan sukarela membeli pupuk, menyirami, mencari air, menyirami, ada hama, Anda usir, terus begitu sampai dia tumbuh. Maka mental ini harus ada pada diri Anda. Anda jangan berharap bahwa hari ini menanam mangga, besok pagi bangun tidur Anda bisa langsung petik buahnya. Salah. Anda bisnis seperti merawat sebuah tumbuhan. Maka ketika Anda di bisnis ini, sadari bahwa Anda sedang menanam saat ini. Ya, kemudian Anda bergabung, itu adalah bibitnya untuk Anda tanam sebagai agen. Kemudian Anda perlu rawat dengan training, dengan Zoom yang sering Anda ikuti. Kemudian Anda pupuklah dengan banyak agen-agen Anda dan sebagainya. Ini penting. Maka jadikan mental Anda mental yang besar kapasitasnya, sehingga semakin besar mental Anda, semakin bijaksana Anda, semakin sabar Anda. Salah satu ciri orang yang mentalitasnya besar adalah tidak mudah baperan, tidak mudah emosional, tidak mudah marah, ya, penyabar, dia mengelola timnya dengan sabar, memiliki kapasitas yang tangguh untuk bisa menampung banyak keluhan dan sebagainya. Ya, kalau Anda ciri orang yang mentalnya masih kecil, gampang tersinggung, gampang marah, gampang putus asa, gampang baper. Kalau masih seperti itu di bisnis ini, Anda sulit untuk bertumbuh di bisnis ini. Habit, beliefnya udah mantap, sikapnya udah positif, mentalnya udah tangguh. Tapi kalau tidak berdampak pada kebiasaan Anda dari hari ke hari, ini tidak akan pernah merubah hidup Anda. Karena kehidupan Anda itu berubah dari kebiasaan yang Anda lakukan. Ya, manusia itu adalah produk dari sebuah kebiasaan. Manusia itu produk dari kebiasaannya. Apa yang kebiasaan yang dilakukan itu akan berdampak pada masa depannya. Ini penting. Jadi kalau Anda ingin berhasil di bisnis Volten, kebiasaan apa yang harus Anda revolusi? Ya, mungkin kalau Anda yang biasa bangun siang, revolusi bangunnya lebih awal, ya kan? Bangunnya lebih awal. Yang pagi-pagi mungkin lebih banyak tidur dan sebagainya. Revolusi, Anda pagi-pagi olahraga, misalkan begitu. Ya, yang selama ini Anda setiap hari Anda tidak pernah sedekah, misalkan, revolusi diri Anda. Sekalipun Anda sedang tidak memiliki uang, seberapapun Anda tarikkan, uang pertama yang keluar di hari itu adalah uang yang Anda keluarkan untuk sedekah, misalkan begitu. Revolusi, kalau hari ini, kemarin, Anda kalau ketemu orang tidak berani ngobrol, tidak berani nyapa. Mulai hari ini, biasakan setiap ketemu orang, nyapa, ya senyum, salam, sapa, minta kontak HP-nya. Revolusi, kalau setiap hari kemarin Anda nggak pernah nawarin produk, nggak pernah presentasi, mulai dari hari ini Anda tulis daftar nama, temui 3 orang setiap hari untuk Anda tawarkan, itu ada kebiasaan yang berubah. Jangan harap Anda bisa merubah hidup Anda kalau Anda tidak pernah merubah kebiasaan Anda. Ya, kalau bahasa kerennya gini, if you want to change your life, you have to change your habit. Nah, entah kata siapa itu, ya. Jika Anda ingin merubah hidup Anda, maka Anda harus merubah kebiasaannya. Kebiasaan apa di Volten? Anda selama ini keluar rumah, tas Anda isinya cuma peralatan make up aja. Mulai dari sekarang, setiap keluar rumah, tas isinya flip chart, brosur, sampel produk. Ya, selama ini sebelum di Volten, kalau ketemu orang cuma ngurumi-ngurumi aja. Sekarang, begitu ketemu orang, misi Anda adalah orang kenal produk, orang kenal bisnis, orang closing. Ada habit baru yang Anda ciptakan. Oke.
Ini adalah revolution yourself. Anda harus yang dibenahi dalam diri Anda. Yang kedua adalah refresh your group. Anda punya tim harus Anda segarkan. Mungkin ada beberapa tim Anda yang masih sedikit itu yang diajak jalan susah, ya kan? Diajak aktif susah, diajak apapun nggak mau, Zoom aja sulit dan sebagainya. Oke. Daripada Anda terbebani oleh orang-orang yang tidak satu visi dengan Anda, segarkan kembali tim Anda dengan cara apa? Yang pertama, new agent. Anda harus menciptakan program yang memungkinkan selalu ada pertumbuhan new agent di dalam bisnis Anda. Apapun caranya, kalau Anda setiap hari presentasi, pasti ada peluang untuk pertumbuhan agent baru di dalam tim Anda. Kalau Anda membuat iklan, kalau Anda main media sosial, apapun cara yang membuat orang dari nggak ngerti menjadi ngerti. Ngerti Volten maksudnya. Dari ngerti Volten menjadi tertarik. Dari tertarik dengan Volten menjadi bergabung. Dari bergabung teredukasi menjadi aktif, menjadi leader. Menjadi aset Anda. Nah, ini harus ada flow yang Anda lakukan setiap hari. Anda enjoy-nya dengan online, silakan. Anda enjoy-nya dengan offline, silakan. Tapi harus ada yang Anda lakukan program untuk memproduksi agen-agen baru setiap hari. Ya, yang kedua adalah new passion. Anda harus menciptakan gairah baru dalam tim bisnis Anda. Ya kan? Semangat baru dalam bisnis Anda. Anda harus sebarkan, Anda harus tularkan, Anda harus gembor-gemborkan. Apa salah satu contoh ya, Anda sedang membangun new passion. Ini yang sedang dilakukan oleh pelatih kita, Pak Andang. Salah satunya adalah di Zoom malam hari ini. Kita sedang menyebarkan semangat. Ini awal tahun, ini kesempatan. Lembaran 2024 masih kosong. Kita punya kesempatan untuk mengisinya dengan prestasi. Anda adalah orang-orang terpilih Ring 1 Volten Indonesia yang akan naik panggung di kemenangan di Visa 2024. Anda sebarkan itu, ya. Kalau dalam salah satu bukunya Malcolm Gladwell namanya Tipping Point. Salah satu yang bisa merubah sebuah peradaban adalah tipping point. Tipping point itu kalau bahasa Jawanya itu getok tular, ya kan? Setiap ketemu orang Anda sebarkan semangat. Setiap ketemu orang sampaikan kabar baik. Setiap ketemu orang, selamat ya di Visa 2024 kita akan naik platinum, ya kan? Ketemu agen yang lain, Bismillah ya 2024 kita platinum. Terus begitu. Passionnya. Setiap Anda ketemu downline baru, ya kan? Ketemu tim yang sedang ngejar gold meskipun dia belum gold, begitu ketemu salami. Selamat nih, new gold bulan ini. Terus begitu. Jadi ada gairah yang Anda setrum, yang Anda alirkan, yang Anda selalu distribusikan kepada jaringan bisnis Anda. Anda nggak pernah izinkan satu titik negatif pun terdistribusi. Nggak ada. Nggak ada kesempatan. Nggak ada celah untuk lakukan itu. Ya selalu adalah gairah, selalunya adalah positif, selalunya adalah semangat. Tidak pernah Anda izinkan. Kalau ada satu downline Anda, satu tim Anda, misalkan kecewa dengan sesuatu yang membuat dia menjadi protes negatif, oke, Anda jangan ikut-ikutan negatif. Sabar saja hadapi dia, pada waktunya dia akan melihat kesabaran Anda dan dia malu dengan reaksi negatifnya dia. Sampai kemudian di dalam tim bisnis Anda, kulturnya adalah kultur positif. Pikiran positif, ya, budaya positif, penyabar, pemaaf, penyayang, semua kalau ini terjadi, gairah ini akan menciptakan gairah dalam secara kolektif di dalam tim bisnis Anda, maka semua orang bersemangat mengejar goal, maka semuanya ya akan bergairah mencapai keberhasilan. Nah, salah satu yang membuat gairah adalah kita memiliki goals, new goals. Goalsnya adalah goals bersama. Jadi mulai awal tahun ini teman-teman semua pasti punya goals. Bagaimana cara Anda membuat goals? Konsultasi. Mumpung awal bulan, mumpung awal tahun. Ya, booking waktu upline Anda sebelum dia sibuk ya, untuk melayani tim dia yang lain, ya. Anda buat goals. Pertama Anda buat goals konsultasi ya dengan pelatih bisnis Anda 2024. Ya, kenapa harus dengan pelatih? Karena pelatih yang paling paham Anda, pelatih yang bisa menilai Anda dari aspek bisnis ataupun dari aspek personal, ya kan? Pelatih yang ngerti, ya kan, blind spot Anda, titik buta yang Anda nggak ngerti sebuah kelemahan, tapi pelatih tahu Anda. Pelatih yang memahami kekurangan dan kekuatan Anda, maka penting menyusun goals itu dengan pelatih Anda. Kapan Anda harus gold entrepreneur, kapan harus platinum entrepreneur. Setelah itu, Anda juga membuat goals dengan tim Anda. Kalau Anda goalsnya adalah platinum entrepreneur, ya, ini kabar baik ya. Kabar baik dari perusahaan, kemarin kami mendapatkan kabar bahwa seharusnya 6 orang platinum entrepreneur ya kan akan berangkat naik kapal pesiar di bulan Januari ini tanggal 25 sampai tanggal 27 ya 28.
ya Malaysia, Singapura, Singapura, Malaysia. Tetapi karena kita menginginkan akan, kalau 6 orang nggak rame, nggak seru, kita ingin akan banyak orang, lebih banyak orang platinum bisa ikut. Akhirnya Bapak Ibu, kabar gembira buat teman-teman semua, jalan-jalan kapal pesiar, Star Cruise, untuk platinum itu diundur sampai bulan Juni 2024. Anda masih punya waktu, Januari, Februari, Maret, April, Mei, 5 bulan untuk menjadi platinum. Supaya di bulan Juni kita bisa bareng-bareng naik kapal pesiar dan menikmati kemenangan kecil kita sebagai new platinum entrepreneur. Kalau Anda punya goals jadi platinum, mungkin Anda sekarang gold entrepreneur. Kejar goals menjadi platinum. Maka Anda harus membuat goal bareng sama tim Anda. Siapa yang akan di-goalkan? Di jalur 1 goalnya siapa? Jalur 2 goalnya siapa? Jalur 3, 4 goalnya siapa? Ya, Anda punya goal sebagai platinum, tapi Anda juga bersepakat deal dengan 4 jalur Anda. Siapa yang ingin jadi gold? Yang sedang mengejar gold, mencari 4 jalurnya yang siap dibangun menjadi silver. Meskipun syaratnya bukan silver, tapi 10 akun. Ini penting. Jadi kalau agen baru, ya kan, kemudian didistribusikan semangat, gairah positif baru, dan kemudian punya target baru, pasti ini akan menciptakan energi besar di awal tahun yang menggerakkan yang membuat turbulensi mesin itu semakin kencang, gitu. Ini penting. Ya, 3 roda ini harus bergerak. Dan terakhir, recreate your dream. Anda harus rancang ulang. Kalau Anda meyakini diri Anda siap berubah, ya, Anda revolution yourself, Anda siap merevolusi diri Anda. Anda juga siap membangun ulang tim Anda dengan karakter baru, semangat baru, dan sebagainya. Maka sebenarnya secara mesin dan bahan bakar, ini sudah siap. Tinggal Anda mulai meyakini dan mulai merancang dari sekarang. Destinasi perjalanan Anda di tahun 2024 sebagai apa? Ingin mencapai apa? Maka duduklah manis dengan pasangan Anda, dengan orang yang Anda cintai, apa yang ingin Anda wujudkan di tahun 2024. Di Oktober 2024 akan ada Visa Volten International Star Award. Akan ada 100 orang Platinum Entrepreneur. Saat ini Platinum Entrepreneur baru 9 orang kalau tidak salah. Ya, masih membutuhkan 91 orang lagi. Artinya perusahaan sedang siap berkolaborasi dengan siapapun yang siap. Pastikan Anda masuk jadi 100 orang Platinum Entrepreneur pertama di Indonesia. Buat dream besar Anda di bisnis Volten. Lupakan masa lalu Anda yang belum pernah berhasil, ya. Kemudian jadikan itu hanya sebagai sebuah pelajaran. Sekarang hari ini Anda adalah the new you. Anda versi baru Anda, versi terbaik Anda. Anda yang baru menemukan bisnis baru dengan semangat baru, Anda ingin merancang impian-impian baru, dan Anda yakini, ya, ini adalah takdir Tuhan yang telah Tuhan pilihkan untuk kita. Yakini ini yang terbaik. Yakini, aku syukuri, maka jalani dengan penuh kebahagiaan, insya Allah. Ya, kalau kita menyikapinya dengan baik, menjalankannya dengan baik, ini akan menjadi salah satu sejarah. Ya, 2024 akan menjadi sejarah dalam kehidupan Anda. 2024 adalah titik balik kehidupan banyak orang lewat Volten, hidupnya berubah total menjadi sangat lebih sukses. Nah, terakhir teman-teman semua, ada banyak di antara kita yang bingung menentukan target, atau nggak percaya diri untuk membuat dreams, nggak percaya diri untuk membuat goals. Terkadang kita perlu inspirasi, terkadang kita perlu belajar dari orang lain yang mungkin kondisinya tidak lebih baik daripada kita. Loh, kok bisa ya? Dia yang keadaannya tidak lebih baik daripada kita, kok dia bisa berhasil? Dia yang secara keadaan nggak ideal, ya kan, dia berjuang nggak punya mobil, saya punya mobil. Dia berjuang dalam keadaan utangnya banyak, saya nggak punya utang. Kok dia berhasil, saya nggak berhasil? Ini kadang kita perlu untuk bisa menciptakan contoh, ya, contoh orang-orang yang berhasil. Maka malam hari ini secara khusus, ya, saya akan menghadirkan beberapa orang yang telah menumbangkan, ya, alasan-alasan ego, dan akhirnya bisa membuktikan di bulan Desember ini, ya, di saat banyak orang terlena di akhir tahun, di saat banyak orang tidak berani mengambil keputusan untuk menciptakan goals, ya, di dalam bisnis ini, orang-orang ini mengambil keputusan dan meyakini atas keputusannya dan memperjuangkannya sampai jadi. Maka malam hari ini teman-teman semua, saya ingin mengundang beberapa orang, ya, beberapa orang, nggak terlalu banyak, ya, yaitu para new gold
entrepreneur yang lahir di bulan Desember, yang kisahnya, pelajarannya bisa kita ambil menjadi sebuah keyakinan juga buat kita. Kalau mereka bermodalkan keyakinan mereka bisa, maka kita yakin bisa.